Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Kartikawati dengan NPM 115061084. Di sini saya selaku moderator dari kelompok 3 yang mana kami akan menyampaikan tentang layanan online thrift store berbasis mobile application. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri. Yang pertama, saya sendiri Nur Kartikawati dengan NPM 21150611084. Saya Dede Kurniawan dengan NPM 2115061072. Perkenalkan, saya Hazal Fatani Friandra dengan NPM 21150611112. Dan saya Vidya Dewi Anya dengan NPM 21150610119. Untuk presentasi pertama akan disampaikan oleh Hazal. Kepada Hazal dipersilahkan. Terima kasih moderator. Jadi langsung saja kita mulai. Yang pertama ada tentang laporan. Jadi thrifting itu sekarang adalah suatu hal yang sangat populer. Jadi di mana thrifting sendiri adalah tindakan membeli produk bekas dan masih dapat digunakan dengan tujuan untuk menghemat biaya dan mengurangi limbah tekstil. Jadi selain itu, karena kebanyakan peminat dari thrifting adalah generasi muda, jadi hal tersebut dapat menjadikan aktivitas thrifting jadi salah satu peluang bisnis yang sangat menjanjikan, terutama di tengah kondisi pandemi. Mengingat tren fashion sekarang sangat berputar sangat cepat. Selanjutnya ada tujuan dan masalah. Jadi tujuan dan masalah di sini untuk tujuan yaitu dokumen ini bertujuan sebagai acuan atau panduan baik bagi pengembang dan pengguna perangkat lunak selama dalam pengembangan perangkat lunak yang akan dibangun. Dokumen ini berisi spesifikasi kebutuhan dari perangkat lunak aplikasi online thrift store yang akan dikembangkan. Jadi masalahnya di sini yaitu dalam melakukan transaksi pembelian baju thrift, para pelanggan biasanya harus datang langsung ke toko yang dituju. Untuk permasalahan yaitu ada profesional, kreatif, dan juga original. Lalu selanjutnya ada deskripsi umum sistem. Yang pertama yaitu customer hendak melakukan kegiatan thrifting secara online. Jadi melalui aplikasi ini, para pelaku thrifting bisa melakukan kegiatan thriftingnya secara online, tidak secara offline seperti biasanya, dan tidak terfokus pada satu tempat. Yang kedua, customer hendak melakukan pembelian barang. Jadi pada aplikasi ini, user dapat melakukan pembelian barang, produk yang ingin mereka beli. Yang ketiga itu customer hendak memilih pakaian dan juga toko untuk melakukan kegiatan thrifting. Lalu selanjutnya ada lingkup operasi. Jadi lingkup operasi di sini, aplikasi client server ini akan berfungsi dengan spesifikasi yang pertama server Amazon Web Service, OS Linux, dan DBMS MongoDB. Lalu ada arsitektur sistem. Jadi pada arsitektur sistem ini terdapat server utama, yaitu server dari online thrift shop ini sendiri, yang berisi transaction, order management, dan maintenance. Proses purchase and setup shop Windows. Server ini akan dihubungkan ke internet. Internet juga akan menghubungkan kepada web client dan juga web server. Jadi web client dan web server dilindungi oleh firewall, di mana fungsi firewall ini adalah untuk melindungi data dari ancaman, sehingga akan tetap aman karena tidak sembarang data dapat masuk ke dalam. Selain web server dan web client, internet juga menghubungkan server ke API. API sendiri berisi berbagai macam tools yang fungsional, yang sangat berguna bagi e-commerce seperti Map, yang berguna untuk mengisi alamat tujuan dari pesanan, proses pembayaran third party seperti OVO, Dana, GoPay, dan lain sebagainya, filter atau sorting yang bisa digunakan saat mencari barang yang akan dibeli dan diinginkan, dan lain-lain. Lalu di sini terdapat 3 aktor utama, yaitu ada seller, admin, dan juga user. Admin dapat melakukan order management dan juga dapat melakukan maintenance. User merupakan pengguna atau pemakai aplikasi yang sudah mendaftarkan diri dan membuat akun sehingga dapat menikmati seluruh fitur yang sudah disediakan serta dapat melakukan transaksi pembelian. Seller adalah penjual yang mana dapat melakukan proses dari orderan user dan juga dapat mengatur etalase toko agar menjadi semenarik mungkin. Lalu ada desain data. Data ini yang pertama ada contact center. Contact center ini berisi fitur chat,
telepon, email, dan pengguna dari user. Pada data dari kontak center ini akan digunakan untuk info pada profil pengguna. Yang kedua ada data kontak. Data kontak berisi data kontak dari pengguna. Data kontak juga akan digunakan pada profil pengguna. Yang ketiga ada feedback rating. Feedback rating berisi tentang feedback dan rating yang akan diberikan pengguna pada toko yang menjual produk thrift. Feedback rating akan digunakan oleh user sebagai penilaian terhadap penilaian toko. Yang selanjutnya ada user aktivasi email yang berisi tentang link aktivasi yang nantinya akan dikirim ke masing-masing email pengguna. User aktivasi email ini nantinya akan digunakan untuk mengaktifkan akun pengguna agar bisa digunakan untuk melakukan transaksi. Selanjutnya ada bukti pembelian. Bukti pembelian berisi data bukti pembelian pengguna terhadap seller. Bukti pembelian ini nantinya akan digunakan pada saat pengiriman barang dari seller. Selanjutnya ada katalog toko. Katalog toko berisikan data tentang katalog toko di mana nantinya data tersebut akan digunakan oleh seller untuk menampilkan produk-produk yang akan dijual melalui aplikasi ini. Selanjutnya ada bukti pembayaran. Bukti pembayaran berisi data bukti pembayaran yang sudah dilakukan oleh pembeli atau pengguna dan akan digunakan untuk transaksi. Selanjutnya ada bukti pengiriman. Bukti pengiriman berisikan data pengiriman yang dibeli oleh pengguna atau pembeli thrift dan dapat digunakan oleh pengguna untuk melacak pengiriman barang. Yang terakhir adalah penilaian pembeli yang berisi penilaian pembeli dari barang yang sudah dibeli. Selanjutnya ada use case diagram. Di sini dari use case diagram tersebut dapat dilihat bahwasanya terdapat 3 aktor, yaitu ada pembeli, penjual, dan juga admin. Pembeli memiliki akses untuk yang pertama membuka aplikasi, kemudian melihat katalog toko dan produk, check out, dan login atau mendaftar. Nah, dalam check out sendiri itu ada termasuk pembayaran, yang mana pembayaran itu akan dapat diproses dengan menggunakan beberapa e-wallet seperti OVO, Dana, atau transfer bank, dan kemudian bisa juga menggunakan metode cash on delivery. Kemudian yang kedua ada penjual. Penjual sendiri memiliki akses untuk login atau mendaftar, kemudian mengelola toko online, memproses pesanan pembeli, dan juga mengelola pesanan. Nah, untuk mengelola toko online sendiri, itu termasuk dalam mengecek stok serta daftar produk dan lain-lain. Dan untuk memproses pemesanan pembeli itu termasuk pengemasan produk atau packing dan juga pengiriman produk. Yang ketiga ada admin, yaitu admin sendiri memiliki akses yang pertama menerima pesanan pembeli, yang kedua mengirim daftar pesanan pembeli, dan yang ketiga yaitu validasi pembayaran pembeli. Dalam menerima pesanan pembeli sendiri, admin juga dapat ikut dalam proses pengelolaan pesanan. Next. Selanjutnya ada activity diagram dari aplikasi ini. Yang pertama yaitu activity diagram checkout produk. Ketika pembeli sudah memulai aktivitas, pembeli sendiri akan memilih menu chart atau keranjang pada aplikasi, yang kemudian sistem akan menampilkan menu chart yang berisi katalog produk yang telah dipilih oleh pembeli. Dan pembeli akan memilih produk yang akan di check out, kemudian diperintahkan untuk klik next. Selanjutnya yaitu sistem akan menampilkan menu review checkout atau detail pesanan untuk mengisikan alamat, metode pembayaran, dan pengiriman. Yang kemudian pembeli akan diminta untuk mengisikan alamat pengiriman, metode pembayaran, dan metode pengiriman yang akan dilakukan. Setelah diisikan oleh pembeli, maka sistem akan menampilkan menu pembayaran yang kemudian pembeli akan melakukan pembayaran sesuai dengan metode yang dipilih. Barulah nanti sistem memproses pesanan dan pembeli tinggal menunggu produk diproses dan dikirim ke alamat pembeli. Maka proses dianggap selesai. Kemudian activity diagram yang kedua yaitu adalah activity diagram pembayaran. Melanjutkan dari proses pembayaran tadi, maka pembeli akan melakukan pembayaran via OVO atau Dana, transfer bank, atau juga COD. Maka setelah dipilih, sistem akan menerima dan mengkonfirmasi pembayaran dari pembeli. Yang kemudian, pembayaran dari pembeli akan terkonfirmasi oleh sistem, dan sistem akan memproses pesanan pembeli, dan proses dianggap selesai. Yang ketiga, yaitu ada activity diagram mengelola toko online.
Untuk activity diagram mengelola toko online sendiri, yaitu ketika seller memulai activity ini, sistem akan menampilkan form pendaftaran toko online, yang kemudian seller atau penjual akan diminta untuk mengisikan data-data toko online. Dan kemudian sistem akan menyimpan data terkait toko online yang akan dikelola oleh seller itu, kemudian seller diminta untuk memasukkan katalog produk-produk yang akan dijual di aplikasi ini. Dan kemudian sistem akan menyimpan dan menampilkan katalog produk, maka proses dianggap selesai. Next. Selanjutnya yaitu activity diagram memproses pesanan pembeli. Di sini, ketika seller memulai aktivitas, maka sistem akan mengecek pembayaran dari pembeli. Kemudian, jika pembayaran sudah terkonfirmasi, maka seller akan melakukan pengemasan atau packing produk dan kemudian mengatur pengiriman produk. Dan sistem akan memproses pengiriman produk dengan ekspedisi yang ada. Maka proses dianggap selesai. Selanjutnya, yaitu ada activity diagram memilih katalog toko dan produk. Di sini ketika pembeli memulai aktivitas, kemudian sistem akan menampilkan daftar toko yang menjadi penjual baju thrift. Selanjutnya, pembeli diminta untuk memilih toko mana yang akan dibeli produknya, dan sistem akan menampilkan katalog produk dari toko yang akan dipilih oleh pembeli. Selanjutnya, yaitu pembeli dapat setelah ditampilkan katalog oleh sistem, pembeli dapat memilih produk dari katalog yang ditampilkan oleh sistem, dan kemudian sistem menyimpan data berupa produk yang dipilih oleh pembeli. Maka, aktivitas dianggap selesai. Selanjutnya, use case diagram terkait mendaftar atau login. Activity diagram terkait mendaftar atau login. Ketika buyer atau seller memulai aktivitas ini, kemudian sistem akan menampilkan menu mendaftar atau login. Yang kemudian, pembeli atau penjual dapat memilih menu mendaftar, dan sistem akan menampilkan form daftar aplikasi. Setelah itu, pembeli atau penjual akan diminta untuk memasukkan data yang dibutuhkan untuk keperluan info akun. Setelah itu, pembeli atau penjual dapat memilih menu login dan memasukkan data login yang dibutuhkan. Dari situ, sistem akan memproses login dari pembeli atau penjual, dan jika login berhasil, sistem dianggap selesai. Next. Selanjutnya ada sequence diagram. Di sini yang pertama ada pengguna, home screen, dan yang pertama adalah sequence diagram login pengguna. Di sini ada pengguna, home screen, dan sistem. Di saat pengguna memilih daftar, akan add database pengguna ke dalam akun, akan ada login pengguna. Setelah itu ada klik login, dan jika akses berhasil, maka pengguna akan terhubung ke akun secara langsung, dan jika login gagal, pengguna akan dialihkan kembali menuju halaman login pertama. Yang kedua yaitu ada akses katalog, di mana pertama saat pengguna klik akses katalog, maka akses menu katalog akan dikirim dari sistem menuju home screen, dan kemudian home screen akan menampilkan menu katalog yang dipilih oleh pengguna. Setelah itu, pengguna akan melakukan pencarian produk, dan dari situ sistem akan melakukan akses database produk ke database, dan kemudian dari database akan menampilkan hasil pencarian katalog atau produk yang dibutuhkan oleh pengguna. Next. Selanjutnya ada sequence diagram checkout pesanan. Aktornya di sini adalah pengguna. Pengguna dapat melakukan checkout barang. Selanjutnya checkout dalam checkout akan dapat memilih metode pembayaran. Setelah proses pemilihan metode pembayaran, akan ada proses nomor pembayaran yang dilakukan oleh sistem. Selanjutnya sistem akan menyimpan nomor pembayaran ke dalam database, dan database akan menampilkan nomor pembayaran tersebut kembali kepada pengguna. Selanjutnya ada sequence diagram pembayaran. Aktornya di sini adalah pengguna. Pengguna dapat melakukan, setelah nomor pembayaran ditampilkan, pengguna dapat melakukan pembayaran. Setelah melakukan pembayaran, akan dilakukan validitas pembayaran oleh bank, dan jika pembayaran berhasil, maka
pembayaran akan disimpan di dalam database. Kemudian database akan menampilkan struk kembali kepada pengguna. Next. Selanjutnya, ada sequence diagram untuk kelola toko. Di sini aktornya adalah penjual. Penjual dapat melakukan akses toko yang mana akan mendapat menampilkan profil toko. Profil toko ini dapat dilihat detail tokonya seperti nama, email, dan lain-lain. Detail toko ini dapat diedit, dan setelah diedit akan dilakukan validasi perubahan oleh sistem. Kemudian sistem akan menyimpan perubahan ke dalam database, dan database akan menampilkan perubahan kembali kepada penjual. Selanjutnya ada sequence diagram proses pesanan pembeli. Aktornya di sini adalah penjual. Penjual dapat memproses data pesanan, dan pesanan yang sudah diproses akan dikonfirmasi oleh sistem. Kemudian sistem akan menyimpan pesanan ke dalam database. Jika gagal, pesanan akan dikembalikan kepada penjual. Lalu ada sequence diagram untuk pengiriman pesanan. Di sini aktornya adalah admin. Admin dapat melakukan validasi pesanan. Kemudian validasi akan dilakukan lagi oleh sistem. Jika pesanan valid, maka pesanan akan disimpan ke dalam database. Jika tidak valid, akan dikembalikan kepada admin. Kemudian dari database akan menghasilkan resi dari pesanan yang sudah dikirim kepada sistem. Sistem akan menampilkan resi yang sudah ada kepada admin untuk diproses ke kurir. Next. Selanjutnya di sini ada kelas diagram. Di sini ada kelas user. Selanjutnya user ini terdiri dari kelas seller dan customer. Customer di sini dapat mengakses shopping cart. Seller juga dapat mengakses katalog. Untuk seller dan customer dapat melakukan order yang order ini memiliki payment gateway. Payment gateway ini berhubungan dengan pengiriman dan detail order. Next. Selanjutnya ada data flow diagram. Di sini dapat dilihat terdapat pengguna dan penjual. Pengguna di sini dapat mengakses mendaftar atau login yang akan menghasilkan akun. Penjual juga dapat mengakses mendaftar atau login yang akan menghasilkan akun atau profil. Selanjutnya pengguna juga dapat memilih katalog toko dan produk. Pengguna juga dapat melakukan check out produk. Penjual dapat memproses pesanan pembeli. Penjual juga dapat memproses pesanan pembeli tersebut dan mendapat bukti pesanan. Selanjutnya, pengguna dapat melakukan pembayaran dan bukti pembayaran tersebut akan dikembalikan. Next. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang desain tampilan antarmuka. Jadi dalam perancangan user interface dari aplikasi online thrifter ini, kami menggunakan dua metode proses, yaitu perancangan low fidelity prototype, yaitu pembuatan wireframe aplikasi, serta perancangan high fidelity prototype, yaitu perancangan user interface. Jadi di sini kami membuat 6 buah wireframe. Di sini merupakan tampilan dari halaman login. Di sini terdapat form untuk input username dan password. Kemudian dapat cek box nomor user agar tidak perlu melakukan login lagi. Di sini ada tombol login. Lalu di sini terdapat 3 opsi untuk melakukan login, seperti misalnya Google dan Facebook. Kemudian di sini merupakan tampilan dari beranda aplikasi, yaitu di sini ada user account dan di sini ada notification serta message. Di sini merupakan tombol pencarian untuk mencari produk, dan di sini untuk menampilkan semua produk. Selanjutnya ini merupakan banner untuk menampilkan produk-produk yang sedang ada promosi.
Lalu di sini ada kategori dan filter serta gambar dari produk. Selanjutnya di bawah sini merupakan wireframe dari halaman pengiriman untuk order. Di sini ada tulisan track order, uh, gambar dari produk yang kita beli, lalu infonya. Serta di sini merupakan proses dari pengiriman. Dan di sini merupakan detail dari pengiriman. Dan ini merupakan tampilan dari menu chatbox untuk melakukan chat dengan customer service. Sebenarnya di sini ada tampilan untuk profil pengguna. Itu di sini ada gambar dari username dan nomor telepon. Lalu di sini ada berbagai macam menu untuk melakukan pengaturan seperti edit profil, alamat, pembayaran, bahasa, privasi polisi, help center, dan logout. Dan di sini merupakan rancangan dari high fidelity prototype yang telah dibuat berdasarkan wireframe sebelumnya. Di sini merupakan tampilan untuk halaman mendaftar. Di sini setelah dilakukan iterasi, kita memutuskan untuk memasukkan metodologi Facebook, Google, dan menggunakan Apple ID. Lalu di sini juga ada menu untuk login apabila sudah memiliki akun. Lalu di sini merupakan tampilan dari beranda. Di sini ada halaman user. Apabila diklik, maka dia akan masuk ke dalam halaman akun pengguna. Lalu di sini ada penawaran spesial. Di sini terdapat promo yang akan ditampilkan di beranda nantinya, dan di sini ada kategori dari pakaian thrift yang ingin kita cari, seperti misalnya baju, tas, sepatu, dan perhiasan. Dan di sini merupakan halaman dari katalog produk di beranda. Lalu di sini ada halaman dari akun pengguna. Di sini ada foto profil di sini ada status dari membershipnya, lalu nomor telepon dan saldo. Di dalam halaman profil terdapat menu untuk mengatur alamat, mengatur metode pembayaran, bahasa, keamanan, kebijakan privasi, bantuan, dan keluar. Apabila menu bantuan diklik, maka dia akan masuk ke dalam menu live chat. Di sini ada tampilan dari live chat. Kita bisa melakukan meminta bantuan kepada customer service melalui menu live chat ini. Selanjutnya di sini ada menu checkout dari produk. Di sini dia akan menampilkan alamat rumah untuk pengiriman produk. Lalu di sini ada menu produk yang sedang kita pesan. Di sini ada penjelasan mengenai warna dan metode pengiriman serta harganya. Dan di sini merupakan total pembayaran yang akan dibayarkan oleh pengguna. Di sini terdapat berbagai macam metode pembayaran seperti COD, virtual account, kartu debit atau kredit, serta dompet digital. Lalu di sini ada menu untuk melacak pesanan. Di sini ada produk yang sedang kita lacak, di sini statusnya serta detail dari pengiriman. Saya kembalikan ke moderator. Baik, mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami terkait aplikasi online thrift store. Apabila ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan melalui kolom komentar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.